Suku Betawi merupakan suku asli dari ibu kota Jakarta. Nama Betawi berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan oleh negara Belanda pada zaman penjajahan dahulu. Suku Betawi awalnya bermukim di Jakarta dan menyebar ke beberapa daerah-daerah penyanggahnya. Salah satunya adalah Kota Bekasi. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini mempunyai julukan Kota Patriot, yang memiliki lambang bambu runcing dengan padi dan 8 butir buah-buahan yang terikat tali simpul yang menggambarkan 8 kecamatan yang ada di kota tersebut. Juga adanya gambar 2 gelombang dengan riak air di bagian bawah yang artinya menggambarkan dinamika pemerintahan daerah sekaligus mencerminkan perkembangan masyarakat. Dahulu kota Bekasi masih berupa rawa-rawa, belum banyak pemukiman mewah ataupun gedung tinggi seperti sekarang. Keberadaan rawa pada saat itu dimanfaatkan oleh tumbuhan dan binatang untuk bertahan hidup, seperti ribuan ekor ikan gabus yang hidup subur dan bebas di sana. Sehingga warga Bekasi melihat potensi pangan dan memanfaatkan ikan tersebut untuk diolah menjadi makanan ikan gabus pucung. Gabus pucung bukan hanya sekedar kuliner, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari salah satu tradisi masyarakat Betawi, terutama Betawi Bekasi yang disebut dengan nyorok. Nyorok artinya mengantarkan makanan oleh anak kepada orang tua atau oleh menantu kepada mertua menjelang bulan puasa atau lebaran, sebagai pengikat tali silaturahmi antar sanak saudara serta menghormati keluarga atau tokoh-tokoh yang dituakan. Misalnya dengan membawa makanan sayur ikan gabus pucung. Rumah makan yang masih menyajikan sayur ikan gabus pucung berada di Jalan Kampung Benda, Pedurenan, Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah makan Gabus Pucung berdiri dari tahun 1995 hingga sekarang 2022, jadi kurang lebih sudah berdiri sekitar 25 tahun. Awal mula berdirinya rumah makan Gabus Pucung yaitu kakek saya. Nah, kakek saya sendiri yang mendirikan, kurang lebih sekitar hampir 8 tahun hingga 10 tahun dikelola sama kakek. Lalu turunlah ke anak perempuannya yaitu ibu saya sendiri yang Bu Eni Timan itu. Dan hingga saat ini beliau juga masih terlibat di belakang rumah makan Gabus Pucung ini, tapi untuk pengelolaannya itu semuanya sekarang saya, yaitu anaknya Ibu Eni Timan yang mengelola. Jadi kalau Ibu Timan masih tetap di dapur, tapi untuk mengelola segala sesuatunya yang lain selain dapur yaitu saya sendiri sebagai anaknya. Tapi hitungannya udah sekarang itu ya keturunan ketiga dari pertama yang membuka atau mencetus dari rumah makan Gabus Pucung ini. Ada kakak juga di depan sebagai yang ngasih lauk pauknya, ada kakak, ada saya. Terus ada kakak yang nomor 1 juga sebagai dia di bagian minuman di rumah makan Gabus Pucung ini. Dan ada beberapa pegawai yang membantu juga di rumah makan Gabus Pucung ini. Ya, rumah makan Gabus Pucung ini adalah bisnis keluarga, yaitu turun-temurun dari mulai kakek, orang tua hingga
ke anaknya atau cucunya pada saat ini. Saya Yahya Andi Saputra. Saya lahir di Kampung Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, sudah lebih dari 60 tahun yang lalu. Dan saya sehari-hari ya sebagai orang yang nutur tentang kesenian, tentang macam-macam yang terkait dengan kebudayaan Betawi. Dan sehari-hari memang saya menjadi pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Sebagai wakil ketua Lembaga Kebudayaan Betawi, dan di sini di Perkampungan Budaya Betawi saya sebagai anggota komite tata nilai kehidupan budaya, Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dan juga saya dipercaya oleh kawan-kawan menjadi Ketua Asosiasi Tradisi Lisan DKI Jakarta, yang memang sehari-hari melihat bagaimana orang-orang Betawi mengungkapkan ekspresinya dalam tradisi lisannya, dalam tradisi bertuturnya, apakah itu dari kuliner, kemudian keseniannya, dan macam-macam. Ikan gabus itu dulu di tempat kami itu, di tempat saya itu, saya zaman kecil itu suka sekali melihat rombongan dari ikan gabus yang anaknya baru netes ya. Jadi meropos gitu. Jadi saya pikir si gabus ini atau gabus pucung ini adalah kuliner yang sudah cukup lama dikenal dan dimakan oleh orang-orang Betawi. Maka saya pikir sudah lebih dari 100 tahun ya ikan gabus pucung ini dimakan atau dikonsumsi oleh orang-orang Betawi. Jadi cukup tua lah umur dari kuliner yang kita sebut dengan gabus pucung ini. Nyorok itu kita bisa lakukan dengan berbagai macam hadiah yang kita persembahkan untuk orang-orang yang kita hormatin. Misalnya menjelang bulan puasa atau menjelang lebaran, itu kita senantiasa memikirkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati untuk kita persembahkan, kita sorong. Sorong itu artinya sorong itu nyorong, nyorong itu mempersembahkan, mengantarkan sesuatu kepada orang-orang yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan. Jadi kalaupun nyorong itu juga bisa dilengkapi dengan si masakan gabus pucung ini, tentu saja juga akan lebih keren lagi. Karena nyak kita, kakek kita, encang-encing kita sudah menerima sorogan dari kita itu dalam bentuk yang sudah matang. Jadi kalau kita melihat ada si gabus pucung di situ, maka kita melihat ada gabusnya, ada pucungnya, ada bumbu-bumbu lainnya yang itu memang kita butuhkan. Jadi si gabus pucung ini sebetulnya adalah satu simbol ekosistem, satu simbol kepaduan bahwa kehidupan ini harus ditata sedemikian rupa sehingga pas. Ketika dia disebut sebagai kuliner, pas di tenggorokan kita, pas di lidah kita, pas di perut kita, sehingga ada nikmat dan kenikmatan tersendiri di dalam kuliner itu. Jadi di kuliner ini dalam makna filosofisnya adalah satu kebersamaan, satu tali silaturahim
yang semakin kuat, semakin kokoh. Kita boleh saja beda-beda, tetapi di dalam tujuan kehidupan kita ini, kita harus senantiasa bersatu padu untuk tetap berlanjutnya hidup dan kehidupan ini. Jadi kehidupan itu terpelihara, ekosistem terjaga. Dengan demikian, yang disebut dengan gabus pucung ini adalah keberlanjutan ekosistem kehidupan kita, manusia dari sekarang sampai akhir zaman. Saya sehari-hari selain sebagai dosen kuliner mata kuliah kuliner Indonesia di Prodi Pariwisata Universitas Gunadarma, saya juga sebagai food stylist untuk acara TV-TV untuk komersil, untuk food stylist komersil atau untuk TVC. Lalu saya juga sesekali saya terima pesanan makanan juga, tapi kalau terima pesanan makanan itu kalau saya lagi luang aja. Ya, gabus pucung itu memang identik dengan kuliner khas Betawi. Tapi saat ini memang gabus pucung itu tidak banyak ditemukan di warung-warung makan atau rumah makan Betawi. Kalaupun ada, kebanyakan ada di pinggir-pinggir kota Jakarta seperti di Cinere, terus di Bekasi, lalu di sekitaran Jagakarsa. Jadi gabus pucung itu suatu masakan yang kuahnya hitam karena dia menggunakan kluwek atau kalau orang Betawi bilangnya pucung, dan yang utamanya bahan utamanya adalah ikan gabus. Masakan ini rasanya gurih dan ada dua versi. Ada versi rumah makan Betawi yang menjual gabus pucung hanya ikan gabusnya dan kuah, tapi ada juga yang menambahkan sayuran seperti wortel, kembang kol, dan daun bawang. Jadi memang seperti sayuran gitu, makanya orang suka menyebutnya sayur gabus pucung gitu. Ya, karena memang ikan gabus pucung ini emang khasnya Betawi dan sudah didaftarkan ke dalam warisan budaya intangible ya. Jadi gabus pucung ini termasuk salah satu kuliner Betawi yang sudah didaftarkan menjadi warisan budaya. Kalau untuk pengolahan gabus pucung ini ya sekitar kurang lebihnya 1 jam, dan bumbu-bumbu utama yang dipakai itu adalah seperti pucungnya. Yang nomor 1 itu pucungnya atau kluwek. Orang Jawa bilang itu kluwek, kalau orang Betawi bilang pucung. Ada cabai, bawang, kunyit, terus seperti serai, udah diolah, dan lalu ikan gabus pucungnya itu. Oh iya, selama pandemi ini Rumah Makan Gabus Pucung sangat menjaga protokol kesehatan, dan salah satunya yaitu menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer, dan juga mengurangi jumlah kursi. Biasanya kita pakai satu meja itu 6 kursi, selama pandemi ini kita cuma pakai 2 atau sampai 4 kursi aja. Ikan yang digunakan memang hanya ikan gabus khasnya ya, walaupun memang ikan gabus ini sudah jarang ditemui karena dia hidupnya di rawa-rawa, yang mana sekarang kan rawa-rawa udah jarang ya di sini, jadi dia tinggalnya di rawa atau di sawah dan di air tawar.
ikan gabusnya tidak ada ketentuannya harus bagaimana, tapi memang ukurannya itu cukup besar karena kan yang diambil dagingnya ya. Lalu karena ikan gabus ini empuk, jadi karena kalau ikan gabus empuk terus dia dikuahin kan dia bisa mudah hancur. Jadi sebelum dikasih kuah dia bisa digoreng dulu atau dipanggang gitu supaya dagingnya lebih padat. Masakan ikan gabus pucung ini rasanya gurih dan uniknya yaitu di pucungnya atau di keluaknya itu yang hitam-hitamnya itu ya. Jadi dia rasa gurih juga karena dia menggunakan bumbu-bumbu, ada bawang putih, kemiri, ada kunyitnya juga. Kunyitnya untuk menghilangkan rasa amisnya. Nah, dalam si gabus pucung ini kan dia berkuah. Nah, kuahnya inilah yang memunculkan rasa unik, rasa sensasi di kita punya lak-lakan, di tenggorokan kita. Jadi ada berasa nikmat, berasa gurih, berasa lembut, berasa renyah, berasa bumbu itulah yang dari terutama dari si keluaknya itu ya, si pucungnya itu yang memang dia itu aneh ya, menurut saya itu rasanya aneh. Kalau dia kita makan nggak bisa, tapi kalau diolah sedemikian rupa dia rasanya menjadi aneh, antara sepet, antara manis, antara pahit, jadi bercampur di dalam si keluak ini. Jadi ada sensasi tersendiri ketika kita merasakan si gabus pucung, si gabus yang dibumbui dengan si pucung. Bapak tahu warung gabus ini udah sekitar 15 tahun lebih ya. Dari warung gabusnya masih agak ya belum ada perubahan, sekarang udah ada perubahan. Juga sekarang udah rame jalannya, kalau dulu masih sepi. Ya mungkin itu Bapak cari-cari sampai ketemu. Oh iya, kebetulan waktu itu pas pas kita mau briefing pas briefing ada acara lah gitu ya, terus mau nyari tempat makan yang enak di mana gitu, keliling-keliling, akhirnya ketemu tuh sama warung gabus punya Pak Dede. Nah itu tuh awalnya tuh. Kalau suka banget juga enggak ya, karena memang lauk pauk banyak sekali itu di warung-warung, juga berbeda warung. Tapi kalau warung gabus nggak sebanyak kayak warung-warung Padang begitu, yang agak masih langka sedikit begitu. Rasanya seperti gabus pucung ya, tapi yang beda ini apa ya, maksudnya ya amazing lah, maksudnya rasanya tuh luar biasa kali ya, maksudnya ada rasa yang menurut saya sih berbeda gitu daripada yang lain, gitu aja sih. Oh gampang sih kalau saya penjelasannya, karena kita orang Betawi mungkin harus suka ya, umumnya orang begitu ya, kalau Betawi ya pasti suka gabus pucung. Kalau ikan gabus pucung ini kita lihat dari si ikan gabusnya ya, ini sebagai bahan utamanya. Memang ikan gabus dikenal sebagai ikan yang mengandung tinggi protein. Jadi seringkali kalau orang yang habis operasi atau dia lagi sakit gitu, pasti disarankannya untuk mengonsumsi ikan gabus ini. Karena kandungan protein yang tinggi ini bisa cepat menumbuhkan sel-sel ya, sel-sel yang habis operasi itu kan biasanya ada ini dengan protein itu bisa cepat recovery.
Kalau untuk gabus pucung, setahu Bapak, khasiatnya itu banyak sekali. Misalnya habis melahirkan itu sesar, juga kena luka-luka, itu disarankan sama dokter ya untuk memakan sayur gabus pucung. Nah, kalau untuk harga atau porsi, sayur gabus itu ramah sekali di kantong maupun di dompet kita. Jadi harganya sangat terjangkau sekali. Saya sebagai orang Betawi yang memang jenis-jenis ikan sawah itu memang sudah akrab dari zaman kecil, bagi saya menyantap ikan gabus pucung itu yang paling pas itu pada makan siang. Karena kita akan keluar keringat, akan menikmati dengan rasa semilir. Kalau apalagi zaman dulu itu, zaman saya masih muda-mudaan itu ya, tahun-tahun 80-an itu kan kita masih rada luas tanah kita. Kita kemudian kasih masakan itu, kemudian kita menikmatinya pada saat makan siang itu jauh lebih asik. Tapi kalau hari-hari khusus itu di keluarga itu memang suka masak, misalnya pada bulan puasa. Itu terkadang mak kita itu selain dia kasih pecak ketimun, juga dikasih itu si gabus pucung, kita kadang-kadang dimasakin itu, meskipun nggak setiap hari, tapi dalam sebulan di bulan puasa itu kita senantiasa disuguhkan si gabus pucung ini pada saat kita sahur. Karena saat sahur itu saat kita saat mempersiapkan untuk 13 jam kemudian. Jadi energi-energi yang ada pada santapan, terutama santapan dari si gabus pucung ini akan memotivasi kita, mensugesti kita akan lebih kuat lagi. Jadi si gabus pucung asik dimakan itu pada makan siang, dan pada momen-momen tertentu seperti pada bulan puasa dia juga asik kalau misal kata kita santap pada saat sahur. Ya, kebetulan Rumah Makan Gabus Pucung Ibu Eni Timan ini bekerja sama saat ini dengan GoFood dari Gojek, layanan Gojek aja. Kalau untuk yang lainnya belum ada sih, baru satu aja di GoFood-nya aja. Oh iya, kalau itu banyak, pengalaman menariknya banyak, dan emang kebetulan lokasi Rumah Makan Gabus Pucung ini juga sering digunakan untuk syuting. Kalau artis-artis atau public figure yang makan sini ya udah banyak, contohnya seperti Haji Malih, Haji Akri, dan banyak lah artis-artis yang lain sudah yang sempat mampir ke Rumah Makan Gabus Pucung ini. Awalnya saya dengar dari teman ke teman. Nah, ada yang ngasih tahu tuh, katanya di sini ada rekomendasi, katanya Rumah Makan Gabus Pucung. Pas banget kebetulan kan, emang udah langka banget itu, jarang banget ada yang dagang gabus pucung. Pas banget nemu lah tuh, akhirnya kita diajak ke situ. Dan situ juga menunya bukan cuma gabus pucung, ada pecak, ada yang lainnya juga gitu. Tujuannya emang sekaligus juga sih pengen kenalin ke orang-orang gitu. Makanan khas Betawi, itu kan khas banget Betawi ya, sayur gabus pucung. Sekalian juga pengen kenalin nih gitu, ini sayur gabus pucung gitu. Karena emang udah jarang banget yang pada nemuin makanan itu, jadinya kita juga kita emang berusaha yang yang udah mulai punah nih, yang udah mulai langka gitu. Makanya kita cari gitu. Akhirnya nemu di sini, ada yang rekomendasiin tempat itu gitu.
kalau Bapak masih punya kesan-kesan, walaupun lauk-pauk itu sekarang banyak sekali, bermacam-macam sekali. Tapi kalau sayur gabus pucung tetap itu dicari sama orang atau pelanggan-pelanggan kita yang setia sama sayur gabus, karena tidak akan takut bersaing dengan lauk-lauk sekarang ini. Pesan-pesan saya untuk adik-adik yang generasi muda yang lebih kelihatannya nih ya, kebanyakan lebih suka makanan-makanan yang rasa-rasa Korea, Eropa gitu ya. Sebaiknya juga tetap memilih kuliner Indonesia, kuliner tradisional Indonesia, terutama seperti gabus pucung, contohnya sebagai makanan yang kita cintai, karena dengan melestarikan budaya kita itu sama juga kita dengan mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara kita. Dengan mempertahankan kelangsungan negara dan bangsa itu termasuk sebagai bela negara loh, karena bela negara itu kan ada dua ya, bela negara fisik dan non fisik. Kalau bela negara fisik kita serahkan itu pada bapak-bapak tentara, tapi kalau untuk non fisik mari kita melestarikan budaya Indonesia untuk keberlangsungan bangsa dan negara kita. Wahai kawan-kawanku generasi muda, generasi Z, generasi Alpha ya, zaman besok-besok itu generasi Alpha, saya kepengen engkau itu kenal kepada dirimu sendiri. Cara kenal dengan dirimu sendiri itu adalah kenal apa yang menjadi milik kamu. Kuliner tradisional, khususnya kuliner Betawi, yang dalam hal ini yang kita bicarakan adalah si gabus pucung itu, marilah kamu kenal kepadanya. Dari kamu kenal kepadanya, maka kamu akan jatuh cinta kepadanya. Dan ketika kamu jatuh cinta, kamu akan menebarkan rasa cinta itu ke mana-mana. Jadi keindahan dari rasa cinta kamu itu pada si gabus pucung ini harus kamu pelihara, harus kamu kembangkan sedemikian rupa, sehingga di kemudian hari kamu jelas identitas kamu adalah identitas orang Timur yang sangat terbuka, yang sangat egaliter, yang sangat multikultur. Jadi di dalam si masakan si gabus pucung itu terlihat dia unsur-unsur perpaduan budaya, perpaduan cara masak, perpaduan cara menikmatinya. Dan dengan kamu tahu dan menikmati, mencintai, kemudian menyebarkan rasa cinta kamu terhadap gabus pucung ini, itu tandanya kamu sudah memelihara identitas kamu sebagai manusia yang memperkokoh kenusantaraan kita ini. Demikian, mari sama-sama kita lakukan itu. Wahai generasi muda. Sebagai generasi milenial yang ada di Indonesia, sudah seharusnya kita dapat melestarikan adat, istiadat, dan tradisi yang ada pada budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadilah generasi muda yang bergerak maju tanpa melupakan peradaban yang ada.